Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, surat dan tidak pas, itu tetap sah sholatnya. Ya, baik kita sebagai imam maupun sebagai makmum. Ya, baik sebagai imam maupun sebagai makmum. Kenapa fasih itu bukan syarat sahnya sholat? Yang pertama, firman Allah surat Ar-Rum ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kuasa Allah adalah ciptaan langit-langit dan bumi. Dan perbedaannya lisan. Lisan itu bisa berarti lidah, dan lisan bisa berarti bahasa. Jadi kata lisan itu bisa berarti lidah. Jadi lidah kita ini sama bentuk tapi beda. Ya. Bedanya di mana? Pengeluarannya. Ya. Perbedaan lidah. Jadi kayak kita di Palembang saja ini, di Sumatera Selatan itu ada suatu desa, ya, yang tidak bisa menyebut R. Tidak bisa menyebut R. Ar-Rahman. Sadak soalnya. Sah. Kenapa? Itu tanda kekuasaan Allah. Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan Al-Quran, wahyu-wahyu Allah ke suku-suku Arab, itu ada suku Arab yang tidak bisa menyebut shod. Sirat, as-sirah. Mereka menyebutnya sin, as-sirata. Ya, ihdinas sirata. Sah. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan kepada mereka, memaksa mereka untuk menyebut huruf shod. Ada kaum suku-suku Arab itu huruf shod dibaca dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Zai dibaca. Jauh sekali itu. Tapi Nabi tidak menyalahkan. Nah, nanti ada lagi kaum yang lain. Ada yang bisa nyebut, kalau kita lihat, saya lihat teman-teman saya yang habaib itu, ada sebagian habaib itu yang bisa nyebut kof. Kof dibaca dengan G. Golbun. Ya, golbun. Ada Habib Gasim. Gasim itu sebenarnya Qasim, bukan Gasim, nggak ada bahasa G, tapi dia bahasa Gasim. Nah, inilah perbedaan lidah. Itu perbedaan lidah itu bentuknya sama, tapi dalam pengucapannya tidak sama. Orang Arab berbicara Indonesia, ya, itu kaku sekali. Salah contohnya umpamanya Syekh Ali Jaber itu ketika nyebut banyak itu tidak pas ya menurut lidah Indonesia. Jadi perbedaan lisan itu adalah berbedanya lidah, logat itu adalah tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau tidak pas kan nanti merubah makna. Mungkin saja. Tapi untuk zaman dulu itu fatal, ya. Kenapa? Karena zaman dulu orang-orang itu jarang mempunyai Al-Qur'an. Jadi sehingga kalau mereka mengucapkan Al-Qur'an dan tidak pas, ya, mereka tidak bisa punya rujukan. Mau rujuk kemana ini Qur'annya? Karena zaman dulu nggak ada mesin fotokopi, nggak ada percetakan, ya, dan sebagainya. Siapa yang ingin Qur'an dia harus menulis sendiri. Nah, zaman sekarang ini Qur'an banyak sekali. Jadi kalau Anda salah baca Qur'an, saya tahu Anda salah. Kenapa? Ada rujukan di sini. Ya. Jadi Nabi sendiri SAW itu tidak memaksa, ya, tidak memaksa umatnya untuk seperti itu. Tapi walaupun demikian, kalau kita bisa fasih, alhamdulillah, ya bagus. Ya kita bagus. Ini saya berkatakan hukumnya. Jadi kalaupun kita tidak pas Fatihahnya, sah sholatnya. Dan ketika menjadi imam sah. Dan ketika ada orang Jawa menyebut alhamdulillahirabbil alamin, sadar sholatnya, sah. Karena apa? Itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi syarat dan ulama pun membuat kaidah, barang siapa sah sholat untuk dirinya sendiri, maka sah sholatnya untuk orang lain. Artinya apa? Kalau dia sholat sendiri sah, maka untuk orang lain pun jadi sah. Jadi jangan terlalu dipaksa. Nanti kalau Anda ketemu di masjid-masjid di kampung-kampung, orang biasa jadi imam, makhrajnya tidak pas, wah Anda mufarik, salah. Ya. Pernahkah Anda mendapatkan hadis
Rasulullah SAW memaksa umatnya untuk pas menyebut huruf seperti apa yang beliau sebut. Saya ulangi lagi, short ada nyebut sin, ada yang pakai zai, tapi beliau tidak pernah paksa. Makanya Al-Quran ada 7 huruf, sab'ah, qiraah sab'ah, 7 bacaan. 7 bacaan itu bisa berarti 7 makhraj, 7 makhraj, bisa juga 7 bahasa, bisa juga 7 harokat. Ya. Seperti surat Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila, wa aqwamu qila. Dalam qiraat lain bukan wa aqwamu, wa aswabu qila. Ada kaum yang tidak bisa menyebut aqwamu, dia pakai aswabu. Nabi pun membiarkan, membenarkan. Makanya kalau Anda baca qiraat nanti agak banyak sekali baca-bacanya. Saya pernah juga mendengar orang Yaman baca ketika pertandingan MTQ internasional. Yuk minuna, mereka tidak baca yuk minun, yu minun, hamzah tidak dibaca, yu minun, ya, yu minun. Jadi Islam itu mudah, ya, jangan dipaksa-paksakan, ya. Jadi walaupun tidak fasih, ya, sholatnya tetap